Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sistem pembelajaran daring Universitas Demokrat Indonesia. Kembali bersama saya Erlian Reddy Susanto. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa SQL, yaitu SELECT. Nah, dalam bahasa SQL ini ada beberapa operator yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah operator aritmatika. Ya. Pada ekspresi SQL dengan tipe data number dan date dapat digunakan operator aritmatika ini. Nah, diantaranya adalah operator tambah, kurang, kali, bagi. Sebagai contoh, jika kita memiliki kolom pada tabel employees. Nah, perhatikan pada slide seperti ini. Nah, di situ ada dua kolom, yaitu kolom last name dan kolom salary. Nah, dalam bahasa SQL kita bisa menggunakan statement select, kemudian diikuti dengan nama field-nya yang tadi. Nah, di sini select last name, salary, kemudian salary plus 300 from employee. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, pada kolom yang pertama tadi ada select last name. Nah, berarti last name akan ditampilkan pada kolom yang pertama. Kemudian di kolom yang kedua akan ditampilkan kolom salary. Nah, di kolom yang ketiga tadi adalah salary plus 300. Artinya pada kolom salary itu akan ditambah dengan 300. Kita lihat pada slide di sini. Pada kolom salary sebelumnya adalah untuk record king itu salary-nya adalah 24.000. Kemudian ditambah 300 sehingga salary plus 300 menjadi 24.300. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada jika kita menggunakan dua operator sekaligus. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebagai contoh, di sini ada statement select. Ya, kita gunakan di sini select last name, salary, 12 kali salary plus 100 from employee. Atau select last name, salary, 12 kali dalam kurung salary plus 100 from employees. Hasilnya adalah tampak pada slide berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ada last name, ada salary. Nah, kita lihat di sini pada kolom 12 dikali salary plus 100. Nah, salary-nya tadi adalah kalau yang king itu adalah 24.000. Artinya 12 dikali 24.000 ditambah 100. Sehingga nilai dari 12 kali salary plus 100 adalah 266.100. Oke, kemudian di hasil statement yang kedua tadi ya, akan ditampilkan akan ditampilkan data seperti ini, last name, salary. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi salary plus 100 itu tidak di dalam kurung. Nah, kalau ini dia di dalam kurung. Artinya salary ditambah 100 itu dikalikan 12 kalau di sini. Nah, sehingga akan memperoleh hasil yang berbeda. Nah, hasil yang berbeda ini disebabkan karena using parenthesis. Nah, using parenthesis itu adalah karena terjadinya perbedaan dalam membaca bagian mana yang akan dijumlahkan terlebih dahulu. Berikutnya adalah SQL aliasis. SQL aliasis ini digunakan untuk mengubah nama satu kolom atau satu tabel. Nah,
SQL aliases ini bisa digunakan untuk mengubah nama suatu tabel atau suatu kolom sebagai kolom temporary atau kolom sementara. Nah, sebagai contoh di sini ada sintak SQL aliases. Nah, Anda bisa lihat pada slide, select column name as alias name from table name. Nah, kita lihat tadi di situ ada S. Contoh kasus yang pertama, jika ingin membuat last name menjadi name dan commission pack menjadi com. Nah, contohnya di sini kita menggunakan statement SQL select last name as name, commission pack as com from employees. Nah, hasil dari query yang kita buat tadi adalah disajikan pada slide berikut ini. Nah, kita lihat di sini kolom last name itu diubah namanya menjadi kolom name. Kemudian kolom commission pack diubah namanya menjadi kolom com. Kemudian contoh kasus yang kedua, jika kita ingin membuat last name menjadi name dan kolom salary dikalikan 12 menjadi annual salary. Pada contoh yang kedua ini, kita akan membuat suatu query mengenai alias. Pada contoh yang kedua ini, kita akan membuat statement SQL, yaitu select last name spasi tanda petik name, koma, salary dikali 12 spasi annual salary from employees. Sehingga akan dihasilkan pada kolom yang pertama itu last name diubah menjadi name. Kemudian pada kolom salary dikali 12 itu akan diubah menjadi annual salary. Kemudian alias berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau mengubah nama tabel. Nah, polanya adalah seperti yang ada pada slide berikut ini. Select, kemudian column names from table name as alias name. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel order. Di mana tabel customer nanti kita akan buat alias dengan nama C dan tabel order kita buat alias dengan nama O. Ini adalah isi dari tabel customer. Kita bisa lihat di sini ada beberapa field, ada customer ID, ada customer name, contact name, dan seterusnya. Kemudian ini kita bisa lihat pada tabel order. Nah, ada order ID, ada customer ID, ada employee ID, order ID, dan seterusnya. Nah, di sini adalah contoh statement dengan menggunakan alias. Kita bisa lihat pada query berikut. Di sini kita bisa lihat select O titik order ID, O titik order date, C titik customer name from customer as C. Ini menunjukkan bahwa tabel customer itu digantikan menjadi C di sini. Kemudian tabel order itu digantikan menjadi O. Maka kita bisa lihat di selectnya langsung saja O.order.id, C.customer name. Baru kemudian diikuti dengan where. Kemudian di where inilah kita samakan antara data yang ada pada tabel customer dan data yang ada pada tabel order. Nah, kalau di sini kita bisa lihat where C.customer name sama dengan around the horn and C customer ID sama dengan O customer ID. Nah, berikut ini adalah contoh statement tanpa menggunakan alias. Nah,
Kita bisa lihat di sini perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang dia menggunakan alias, maka dia tadi setelah from, nama tabelnya apa, as, apa aliasnya. Nah, kalau di sini ini tidak menggunakan alias. Jadi ya diikuti saja. Jadi ditulis secara lengkap. Kemudian ada statement select distinct. Select distinct ini digunakan untuk mengeliminasi nilai dari data yang kembar, sehingga nilai yang kembar itu tidak diulang kembali. Kita bisa melihat di sini pada slide, yaitu pola yang digunakan pada statement select distinct, yaitu select distinct, kemudian diikuti nama kolomnya, kemudian nama kolom yang lain, kemudian from, nama tabelnya apa. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama. Di sini ada dua query. Query yang pertama adalah select department ID from employees. Ketika kita gunakan select department ID from employees, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah ditampilkan data pada department ID. Nah, kita bisa lihat di situ terjadi perulangan nilai. Di situ ada nilai 90 diulang sampai 3 kali, kemudian nilai 60 diulang sampai 3 kali juga, dan nilai 50. Bagaimana kalau kita ingin nilai-nilai ini tidak diulang-ulang, tapi hanya ditampilkan sekali saja? Nah, solusinya kita bisa menggunakan di sini fungsi distinct. Nah, kita bisa lihat pada query yang kedua di sini. Select distinct spasi department ID from employees, sehingga dihasilkan output seperti ini. Nah, kita bisa lihat pada slide sudah tidak ada lagi perulangan di sini. Nilai-nilai yang kembar atau yang sama itu dieliminasi sehingga memiliki satu nilai. Pada contoh select distinct yang kedua ini, kita akan mencoba melihat bagaimana select distinct ini digunakan pada kolom city dari tabel customer. Perhatikan pada slide berikut. Di sini kita bisa lihat ketika kita buat query untuk menampilkan data pada tabel customer, kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan perintah select bintang from customer, maka ditampilkan hasil seperti ini. Ini adalah contoh data pada tabel customer. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi distinct untuk mengeliminasi kota-kota yang sama pada tabel customer. Caranya select distinct city from customer. Maka akan ditampilkan pada kolom city itu nilai-nilai yang sama. Maka akan ditampilkan pada kolom city itu nilai-nilai yang berbeda karena adanya distinct ini. Demikian materi kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.